Broker itu ini juga trader, bukan trader, maksud saya ini adalah pedagang sama. Bahasa gampangnya inilah money changer. Dia juga kulaan di market besar tadi yang saya sebutkan tadi. Dia kulaan harga di sana. Maka seorang broker ini logikanya tidak pernah rugi karena dia hanya melempar. Ketika ada pedagang beli dengan harga 14.000 misalnya, ya tentu dia kolaan di sini tidak sampai 14.000, mungkin 13.200, mungkin 13.400, dijual dengan harga lebih mahal. Tetapi penjualan ini harus relevan dengan standar keuntungan yang diambil, bukan terus ketika marketnya di luar ke 13.000 dijual 18.000. Ini tidak ada begini, tidak laku nanti. Maka broker yang betul-betul dilempar ke market itu selalu mengikuti harga di luar. Caranya bagaimana ngecek? Buka 2 sampai 3 broker ya di sana, bandingkan. Ketika market naik, yang lain harus naik. Artinya market semuanya harus bergerak naik. Ya, tentu nanti ada perbedaan sedikit selisih, tetapi selisihnya tidak terlalu jauh. Itu yang kita nanti untuk membandingkan apakah broker itu bandar atau betul-betul dilempar. Kalau broker bandar itu dimainkan harganya. Jadi kita suka-suka sendiri yang naik turunkan, tidak mengikuti market di luar. Market di luar naik, ini tidak naik, malah terus turun ya. Tentu dengan pasangan yang sama. Apakah ada? Ada, banyak. Ya dikendalikan, maka ada namanya stop loss hunter, itu bahasa-bahasa yang mungkin kita pernah dengar. Yang paling penting broker ini harus mengikuti market di luar. Ya, itu harus kita pahami. Oke, ini dengan cara yang sama ketika kita menentukan buyer. Ya, misalkan begini. Ini berarti kalau warna hijau itu penutupan selalu di atas. Jadi pembukanya di sini. Pembukaannya di sini. Oke, saya kasih warna yang hitam. Ya, pembukanya di sini, ini open. Kemudian turun sebentar, ditolak oleh buyer. Ini low. Kemudian naik sampai di ujung, ditolak oleh seller. Ini seller menolak. Ditolak dari ujung ke sini sampai ditutup di sini. Ini close namanya. Kondisi seperti ini harus difahami, dibaca. Dominan buyer, ada penolakan kecil di sana. Berbeda nanti kalau misalkan ekornya panjang, ini seperti ini. Ini sangat berbeda. Maka harus tahu ini adalah penolakan seller, ya. Ini penutupannya di sini. Maka kondisi-kondisi seperti pasti ada tekanan ke bawah nanti. Karena tekanannya kuat sekali, ini seller. Ya, ini gunanya nanti untuk menganalisis ketika kita berusaha untuk entry atau mencari peluang di sana. Baik, ini adalah price action. Yang kedua yang harus kita fahami dan harus kita kuasai adalah tren. Tren ini ada tren mayor, ada tren minor. Ini tren utama, ini tren kedua. Kenapa ada tren mayor, ada tren minor? Nah, ini harus teman-teman harus betul-betul paham. Jangan sampai kita terjebak dengan tren mayor saja, sementara tren minornya kita tidak perhatikan di sana. Contohnya begini, ya, saya tunjukkan bagaimana tren mayor dan tren minor itu nanti bekerja. Oke, nah sekarang yang terjadi adalah merah misalkan begini, ini adalah tren minor. Kenapa kok tren minor? Karena secara umum ini masih naik. Jadi yang ini namanya tren mayor. Ini tren mayornya ke atas sana. Kemudian ini adalah tren minor. Ini tren minor. Mana yang harus kita utamakan? Tentu yang terdekat dengan tidak mengabaikan tren mayornya.
Yang paling dekat dengan running disitulah yang akan menentukan. Begitu tren naik kemudian ditolak oleh seller mulai turun. Tetapi jangan dilihat satu posisi seperti ini, harus selalu dilihat secara global, secara utuh dan secara luas. Ternyata tren utamanya adalah naik. Sementara yang kecil begini, tren minor begini berpeluang untuk kembali lagi ke tren utama. Oke, ini adalah tren mayor dan tren minor. Berikutnya bagaimana kita menentukan atau bagaimana kita membaca apakah tren itu akan lanjut ataukah betul-betul akan berbalik. Ya, maka kita harus tahu. Ya, kita harus tahu yang namanya retrace atau retracement. Ya, retrace atau retracement. Retrace ini adalah pantulan atau koreksi. Jadi teman-teman kalau misalkan mendengar ini nanti retrace, apa ini retrace? Retrace itu pantulan atau koreksi. Ketika dia memantul kuat naik, kemudian ini, nah ini adalah retrace. Retrace ini ada pembatasan, artinya ada area ujinya. Kalau ini kurang dari 50%, maka dia akan memantul. Ketika ini sudah lebih dari 75%, maka dia akan lanjut. Sehingga ketika ini turun sampai di kaki begini, maka hati-hati di situ berpeluang untuk lanjut turun. Ini adalah retrace. Jadi nanti ketika turun jangan buru-buru, dilihat dulu sejauh mana dia turunnya. Kemudian ada satu lagi, selain retracement ada yang namanya retest. Ya, retest ini hampir sama dengan retracement, hampir sama. Ya, dia sifatnya juga berlawanan. Jadi kalau retrace tadi juga berlawanan, kalau retrace tadi berlawanan, tetapi diuji ketika sudah di atas 75% dia akan lanjut, ketika kurang dari 50% dia akan kembali memantul. Sedangkan retest ya ini mencoba retest ini mencoba untuk menembus support dan resisten. Ini namanya retest. Atau bahasanya untuk menguji apakah ini akan lanjut atau berbalik. Kemudian trennya juga begitu, menguji. Ya, saya contohkan begini. Jadi kalau di retest ini nanti yang menjadi area uji adalah support resisten. Ya, nanti di sana ada support misalnya. Maka ketika turun ini juga hati-hati. Ketika turun ini ada support di sana. Dia ditembus apa tidak? Kalau misalkan tidak ditembus dan mulai ada naik lagi, nah, maka ini retest, mencoba untuk menembus support tetapi tidak mampu, akhirnya kembali lagi. Sebaliknya ketika dia mencoba dan tembus, maka ini bisa breakout. Ini bisa lanjut turun. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kuasai. Kalau kita tidak paham seperti ini, ketika market berbalik sudah bingung. Sudah kebingungan ini, oh ini cut loss dan cut loss. Sementara masih potensi di sana. Dia hanya bersifat retest atau retrace mungkin. Oke, saya kasih contoh. Ya, sekalian nanti contohnya pas market berjalan itu lebih enak. Oke, kembali ke market yang sekarang running. Ya, ketika trend up, kemudian di sana ada pertama di sini ada area namanya apa? Namanya area resisten terdekat. Kemudian ada lagi di sini ada resisten lagi.
support ya, maaf ya. Jadi biar teman-teman nanti tidak bingung ya, biar nanti tidak bingung menentukan, maka biasa pahami nanti yang namanya area seperti itu. Nah, kemudian kalau turun juga begitu sama. Kondisinya kita perhatikan ini area lekukan atau area menyudut, ada area lekukan, seperti ini. Ini adalah berpotensi untuk terjadinya atau untuk area support resisten. Oke, saya contohkan begini, yang paling gampang. Ya, ketika ada lekukan di sini, perhatikan di sana. Nah ini, kemudian dia kembang ke sini. Oke. Naik lagi ke sana. Nah, ini adalah retrace namanya. Yang ini adalah retrace atau koreksi dari tren kuat naik, koreksi. Karena tidak ada supportnya di sini. Ya, supportnya di sini. Kalau mencoba untuk menembus support itu retest. Ketika di area support ini dia mantul terus, maka di situ berpeluang lanjut naik. Sama ketika naik turun lagi, perhatikan di sana turun lagi. Sama, ini retrace. Kemudian perhatikan di sana, mencoba untuk menggambar seperti ini ya. Mencoba naik lagi, turun lagi. Nah, perhatikan di sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kita sudah ketemu di sana. Yang ini adalah triple bottom. Begitu breakout akan lanjut naik. Ya, ketika kondisinya naik kemudian ada sideways begini, hati-hati, sideways ini ada kalanya dia akan lanjut naik. Yang penting sidewaysnya dilihat di sana, pergerakannya mau mengarah kemana kelihatan, mau mengarah ke atas pun ke bawah pun ada, selalu kelihatan di sana. Kemudian setelah di puncak ternyata ditolak, seller mulai muncul di sana. Ketika turun, ya perhatikan ketika turun kuat ini sejauh mana. Kalau kita lihat pergerakannya, nah ini masih belum apa-apa di sini. Di sini ada area support kuat. Selalu lekukan itu menjadi titik support dan resistennya nanti. Ketika diuji di area support, bagaimana dia? Ini namanya retest. Ketika di area support dia terpental atau mantul, maka kenali di sana dengan cara membaca price action-nya, candle-nya. Tadi sudah saya sampaikan, ketika panjang ada ekor, ini adalah penolakan buyer. Ada buy muncul di sana. Buyer muncul, artinya belum tampak nyata tetapi sudah muncul di sana. Auranya sudah ada misal. Munculnya itu harus menjadi bentuk wujud nyata. Wujud nyatanya apa? Harus wujud dalam bentuk candle warna hijau. Karena ini adalah buyer, maka ini adalah wujudnya. Ketika kita mau mengambil peluang seperti ini, supportnya tidak di breakout, kemudian ada di sana mulai sinyal buyer muncul, kemudian sudah wujud dalam bentuk candle hijau, maka kita bisa manfaatkan peluang ini untuk taking profit dulu. Kita ambil posisi buy di candle selanjutnya ini. Kemudian di area mana kita taruh stop lossnya? Di bawah titik supportnya. Ya, kita bisa taruh di sini atau di lurusnya ini. Ini ada ekor, ini adalah area rejeksinya, maka kita taruh di bawahnya. Kenapa terlalu jauh? Sekali lagi yang kita prioritaskan adalah profit, bukan stop loss. Stop loss menjadi sabuk pengaman kita untuk melindungi dari modal keseluruhan, biar tidak digerogoti secara besar. Namun yang kita utamakan adalah profitnya di sana. Oke, ketika mantul pun jauh dari area stop loss kita. Targetnya tentu harus terukur.
Ya kalau kita bermain jangka pendek jangan terlalu muluk-muluk, ambil 100 200 selesai. Ya, kalau hanya 100 saja mungkin tidak sampai ganti candle sudah selesai. Kelihatan kecil tapi ini karena ada big player maka sudah 600 pip, ini sudah luar biasa. Kita entry 0,1 pun udah 62 dolar, hampir 1 juta. Asalkan kita paham, asalkan kita memahami apa tadi, price action, kemudian area retrace, area retest, kemudian satu lagi namanya area reversal. Ya, harus kita juga tahu. Terkadang banyak juga yang tidak memahami reversal. Kalau reversal ini adalah pembalikan permanen. Artinya ketika trend up ini sudah ada tren turun lagi lebih kuat. Sehingga ini kalah telak dengan seller. Maka ini menjadi tren, menjadi reversal sudah. Artinya tren naik kuat sudah dikembalikan menjadi seller yang kuat. Contohnya bagaimana? Ya, ada banyak contoh. Ada banyak contoh, misalkan begini. Ya, ini tren turun. Awalnya tren turun kuat sekali. Perhatikan kalau kita lihat ini trennya turun. Kemudian dari tren turun ini mulai merangkak naik perlahan tetapi pergerakan itu nyata dan jelas sekali. Ini mulai naik di sana. Kemudian setelah itu di sini ada yang namanya support kuat. Ketika support kuat sudah di breakout, maka hati-hati, dia akan berbalik, akan menjadi reversal dan membalikkan tren. Ya, ini adalah pembalikan yang permanen. Jadi betul-betul pembalikannya luar biasa sekali di sana. Kemudian merah ini bagaimana? Apa tidak diperhitungkan? Merah ini kalau kita lihat dari pergerakan buyer ini masih belum apa-apa ini. Ini hanya retrace saja ini. Hanya bersifat retrace saja, mencoba melawan tapi sia-sia karena betul-betul sudah kuat di sana. Kemudian satu lagi yang harus kita pahami adalah namanya rebounds. Ada rebounds. Apa ini rebounds? Nah, rebounds ini adalah pergerakan harga yang melemah menjadi kuat kembali. Jadi trennya kuat naik, kemudian melemah terus begini. Setelah itu naik lagi. Ini namanya rebound. Jadi melemah sementara pada akhirnya naik lagi. Oke, ini adalah bagian dari tren dan harus kita pahami, harus setidaknya harus teman-teman juga nanti tahu bagaimana cara kita membaca dan menentukan. Kemudian satu lagi akan saya bahas adalah tadi ada support dan resisten. Support resisten tadi sudah saya jelaskan ya. Support resisten itu selalu ada di lekukan-lekukan, ada yang menyudut-menyudut yang biasa ditandai dengan rejeksi atau ekor. Kalau tidak ada ekor bagaimana? Berarti sudut-sudutnya. Di sini ada support, ini support, ini supportnya. Sehingga nanti kalau misalkan turun, ini turunnya bagaimana? Apakah dia breakout atau tidak? Ya, nanti retest di sini, diuji di area support resisten, termasuk naik. Ini misalkan begini resisten, ini diuji apakah nanti ini berbalik atau breakout. Kalau breakout lanjut naik. Ini adalah support resisten. Nah sekarang dari ketiga itu saya yakin akan bisa menentukan nanti. Minimal kita kuasai price action, kemudian trend, kemudian support and resistance. Ini adalah kunci utama kita untuk bisa
profit konsisten. Ini dari segi teknikal. Apakah ini sudah cukup? Secara teknikal cukup, tetapi ini belum cukup. Ya, masih ada yang harus kita kuasai. Apa yang harus kita kuasai? Adalah money management dan risk management. Risk management. Money management berarti berkaitan dengan manajemen lot atau manajemen modal kita, manajemen ketahanan kita. Kemudian kalau risk management adalah resiko kita. Mana yang didahulukan? Dua-dua ini harus klop, dua-dua ini harus saling memahami. Kita memahami bagaimana menggunakan lot, tetapi tidak tahu bagaimana meresikukan. Maka ini tidak lengkap, dua-duanya harus paham. Kita tahu lot, kita harus bisa resikonya. Bagaimana yang standar, bagaimana yang logis, standar dan rasional. Manajemen lot itu kalau kita sapu yang paling cepat ya, kita gunakan 2% dari modal, ini sudah aman. 2% dari modal sudah aman untuk kita trading. Nanti ketemu lotnya. Kemudian resikonya bagaimana? Resikonya ambil 5% dari modal, maksimum 20%. Sudah, kalau ini kita sudah bisa mengendalikan, tidak perlu dengan terlalu jelimet. Apakah kita tidak perlu jurnal harian? Ya silahkan kalau mau mencoba. Ya bagi saya yang terpenting kita bisa mengendalikan itu sudah lebih dari cukup. Kalau kita membuat yang terlalu ribet, terlalu jelimet, itu akan membuat kita tidak efektif nanti. Maka yang paling penting kita paham modal yang kita gunakan, kemudian resiko.